Entah kenapa saat itu aku begitu sayang sama dia. Mungkin karena sikap dia di awal yang begitu baik, perhatian, seolah-olah dia sayang sama aku. Mungkin sekarang kamu bersyukur sama apa yang sudah kamu alami dan akhirnya kamu mendapatkan hal yang wow, buat aku tuh keren banget. Kamu bisa dapet orang yang ternyata bisa menerima kamu apa adanya, bisa mengajak kamu ke jalan yang lebih baik, ya kan? Ketemu lagi sama aku, Feby Queen. Nah, kali ini Feby mau ngapain ayo? Feby mau seperti kemarin, mau bacain story. Tapi kali ini Feby pilih seperti biasa, Feby pilih satu cerita dari teman-teman yang udah kirim storynya mereka atau kisah hidupnya mereka ke DM Feby di Instagram @feby_queen. Nah, sekarang cerita ini yang Feby ambil memang menurut Feby ini termasuk cerita yang inspiratif gitu ya. Jadi ya bukan yang lain juga tidak inspiratif, yang lain juga inspiratif dan motivatif. Jadi Feby merasa tertarik sama kisah yang sudah dikirimkan teman kita ini, yang kirim lewat DM di IG-nya Feby ini. Jadi memang kisah apa ya? Pokoknya kisahnya mengingatkan kita akan rasa percaya atau rasa yakin kita kepada Tuhan. Jadi gitu. Nanti mau tahu ceritanya tentang apa? Ikutin terus, jangan di skip. Pokoknya nonton sampai habis ya di ya. Oke, langsung aja ya kita bacain yang sudah dikirim sama teman kita tadi yang mau berbagi sama kita semua nih, agar kita tuh jika mengalami hal yang sama, kisah ini bisa menjadi inspirasi atau motivasi untuk kalian jadi lebih semangat atau membuka pikiran kalian yang selama ini mungkin nggak terbuka akan hal ini ya, karena kita dengar cerita yang sudah dibagikan sama teman kita ini. Mungkin mudah-mudahan Feby berharap bisa mendapatkan satu manfaat ya. Oke, langsung aja ya kita bacain story-nya dari teman kita ini. Oke. Hai Kak Feby, maaf mengganggu. Waktu itu aku lihat di YouTube kakak yang tentang curhat. Aku kok tertarik ya untuk ikut berbagi cerita. Aku mau berbagi juga Kak untuk mereka yang mungkin mengalami kisah kayak aku. Kisah aku ini tentang hubungan aku dan mantan pacar aku Kak, yang menurut aku setelah aku sadar sekarang itu ternyata hubungan yang kurang sehat. Jadi aku punya pacar dulu Kak. Aku juga nggak tahu sebenarnya kita pacaran atau enggak, karena memang nggak ada kata jadian di antara kita. Kita itu awalnya teman. Awalnya kita berteman biasa aja. Semakin lama kita semakin dekat. Mungkin karena kita antara laki-laki dan perempuan, akhirnya makin lama hubungan kita ini sudah tidak seperti teman, tapi selayaknya orang pacaran lah. Di awal-awal semua berjalan baik, tapi setelah berjalan sekitar setengah tahun, dia mulai berubah sikap sama aku. Mulai tidak peduli, semakin cuek, bahkan sudah jarang ketemu. Selalu banyak alasan kalau kita mau ketemu. Aku sebagai perempuan yang gak bisa berbuat apa-apa. Entah kenapa saat itu aku begitu sayang sama dia. Mungkin karena sikap dia di awal yang begitu baik, perhatian, seolah-olah dia sayang sama aku. Aku gak nyangka dia bisa berubah begitu cepat, sampai-sampai sikapnya begitu acuh. Lalu akhir-akhirnya aku yang seakan mengejar dia. Aku sedih, aku terpukul, sampai aku sering menangis sendiri. Aku sampai datang ke rumahnya, tapi dia terus menghindar. Sakit banget Kak rasanya.
Aku merasa tidak dianggap, aku tidak dihargai, aku dibuang setelah apa yang sudah aku kasih sama dia. Aku terus berdoa, tapi aku merasa semua keadaan masih sama. Bahkan dia semakin menjauh. Aku sampai merasa lelah berdoa. Aku terus berdoa untuk bisa kembali sama dia. Minta dia disentuh hatinya untuk bisa punya rasa yang sama kayak aku. Tapi hasilnya nggak ada. Aku terus kecewa dan kecewa. Pada akhirnya aku mulai merasa jenuh. Aku tidak pernah curhat. Dia tipikal orang yang nggak pernah curhat. Tapi akhirnya aku curhat dengan teman aku. Dan temanku mendengarkan semua ceritaku. Tadinya aku pikir dia akan merendahkan aku, mencibir aku, tapi gak seperti yang aku bayangkan. Nah, memang tadinya dia berpikir kalau dia curhat sama temennya, dia akan dicibir atau direndahkan gitu. Tapi ternyata apa yang dia bayangkan tuh gak terjadi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Dia malah merangkul aku, memberi kekuatan dan menenangkan aku. Dia bilang sama aku, jangan lelah berdoa, terus berdoa. Tapi doanya diganti ya. Jangan minta dia kembali. Jangan memaksa apa yang kamu mau. Coba berdoa, minta ditenangkan, sama minta yang terbaik. Coba deh. Itu kata temannya. Saat dia curhat sama temannya menyarankan untuk terus berdoa gitu, tapi doanya yang diganti. Karena selama ini kan dia minta doa yang memaksa keinginan dia ya, ingin kembali, ingin disentuh hatinya. Itu si mantan pacarnya itu ya. Aku coba setiap sholat, aku minta dengan doa itu. Dalam beberapa waktu aku kaget sama yang aku rasakan. Hati aku kok rasanya tenang, jauh lebih nyaman, dan aku mungkin mulai terbiasa dengan tanpa ada dia. Aku coba dewasa tanpa aku blok nomor dia, tapi aku terus cuek, gak mau lihat apa-apa tentang dia. Dan akhirnya aku bisa nyaman banget rasanya. Dan satu waktu aku dikenalkan sama saudara teman aku yang baru selesai kuliah. Awalnya biasa aja, lama-kelamaan aku nyaman sama dia. Mungkin karena sikapnya yang kalem, dewasa, dan gak banyak basa-basi, apalagi ngerayu. Kita suka komunikasi akhirnya. Dan setelah beberapa bulan, dia menyatakan rasanya. Tapi aku cerita pengalaman aku yang sebelumnya. Dan dia bisa terima itu. Tapi dia bilang, kata kenalan barunya, bilang gini, aku gak mau pacaran, kita ta'aruf aja. Nanti pacarannya habis nikah aja. Setiap orang punya masa lalu. Semoga bisa jadi lebih baik sama-sama. Aku kaget. Akhirnya aku iakan. Dan insya Allah 2 bulan lagi kami mau nikah Kak. Congratulations. Aduh, itu karena hasil kesabaran kamu ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Selamat ya sayang. Oke. Jadi aku mau sampaikan pesan aku sama teman-teman yang mengalami kayak aku. Sabar dan terus berdoa. Mungkin Tuhan bukan gak mau ngabulin apa yang kita mau, tapi Tuhan mau yang terbaik untuk kita. Itu kisah aku Kak. Semoga bisa diambil hikmahnya untuk teman-teman semua. Terima kasih ya Kak Feby. Sukses terus untuk kakak. Terus semangat untuk memberi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Sehat terus ya Kak. Amin. Terima kasih doanya dan selamat juga ya buat kamu. Nah, itu dia tadi kisah dari teman kita yang udah kirim DM ke IG-nya Feby ya. Nah, inspiratif banget kan ceritanya tadi atau kisahnya tadi yang dialamin sama teman kita. Feby tuh pas baca gitu kan, ada beberapa yang masuk dan Feby baca kisah tadi kan. Memang ada juga sih beberapa kisah yang sebenarnya Feby mau angkat juga, tapi pas Feby baca kisahnya tadi kok langsung kayaknya ngerasa gimana gitu. Makanya Feby mau angkat di konten Feby kali ini. Jadi gini loh teman-teman, kenapa Feby angkat? Karena menurut Feby selain inspiratif dan motivatif, ini kemungkinan
lumayan banyak yang mengalami hal ini. Jadi di sini yang Feby ambil maknanya tentang keyakinan dan percayakan kekuatan doa ya, sama kekuatan Tuhan pastinya. Karena di sini seperti yang hal-hal tidak pernah dia lakukan, dia seorang yang introvert, tiba-tiba kok kayak dikasih jalan gitu, tiba-tiba dia memberanikan diri untuk curhat sama salah satu temannya, dan Masya Allah dia dikasih jalan, akhirnya dia bisa curhat sama seseorang yang bisa kasih solusi gitu, kasih kekuatan dengan cara yang benar gitu. Mungkin kalau dia melakukan hal itu, misalkan dia curhat dengan teman yang lain atau mungkin orang lain selain temannya yang saat itu dia datangi gitu, mungkin dia tidak akan mendapatkan solusi yang seperti ini. Memang sudah jalan Tuhan, memang sudah Tuhan kasih jalan untuk kamu melakukan hal ini gitu kan. Makanya di situ aku bilang, oh this is amazing gitu, maksudnya this is a miracle buat aku tertarik banget sama kisah ini. Mungkin, nah ini aku bilang motivasi dan inspirasi buat teman-teman yang mungkin mengalami ini, kalian bisa coba dengan cara ini gitu kan. Mungkin bagi sebagian orang yang mengalami kisah yang sama seperti ini atau kisah-kisah yang lain, mungkin ada juga yang akhirnya banyak menyalahkan, ada yang menyalahkan orang lain, ada yang menyalahkan keadaan, bahkan yang terparah sampai menyalahkan Tuhan gitu. Aduh jangan sampai, itu nggak boleh banget ya. Makanya di sini temannya ini menyarankan untuk terus berdoa, karena saat itu teman kita ini sudah mulai lelah berdoa gitu. Dia sudah kayak hopeless, putus harapan, sampai dia berdoa setiap hari tapi kok nggak dikabulin. Nah temannya bilang, terus berdoa, jangan lelah berdoa, tapi doanya yang diganti. Karena kan kalau yang pertama dia selalu memaksakan keinginannya untuk kembali sama pasangannya, minta dibukakan hatinya atau disentuh hatinya supaya pasangannya merasakan hal yang sama. Ternyata temannya menyarankan untuk mengganti doanya gitu loh. Tetap berdoa, tetap dengan cara yang sama, berdoa kepada Tuhan, tapi doanya yang diganti, kata-katanya yang diganti. Yang pertama memaksakan keinginan, nah akhirnya disuruh diganti dengan hal yang terbaik, minta dinyamankan, minta ditenangkan hatinya, minta diikhlaskan. Itu kan dengan cara yang sama tapi isinya yang berbeda. Nah, kenapa? Di situ juga kita bisa mengambil hikmah bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa kita, walaupun kita kadang berdoa dengan keras. Mungkin Tuhan tidak mengabulkan bukan karena Tuhan gak sayang sama kita, tapi karena apa? Karena mungkin hal yang kita minta itu gak baik buat kita. Itu aja sih. Feby juga pernah mengalami beberapa hal yang Feby minta dengan sungguh-sungguh tapi kenapa kok gak dikabulin. Nah mungkin seperti itu. Setelah Feby pahami semuanya dan Feby dapatkan sesuatu yang lebih baik, ternyata itu maksudnya Tuhan tuh tidak mengabulkan doa kita tuh karena itu gitu loh. Karena Tuhan cuma pengen yang terbaik kok buat kita. Kadang apa yang kita mau itu nggak terbaik buat kita, bukan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang baik untuk kita. Sebenarnya itu. Makanya aku bilang tadi, jangan berburuk sangka, jangan menyalahkan Tuhan gitu saat doa-doa kita nggak terkabul, ya kan? Tapi bagaimanapun kita harus tetap husnuzon atau berprasangka baik sama Tuhan, ya. Tetap, pokoknya tetap yakin, tetap percaya dan tetap berprasangka baik sama Tuhan. Insya Allah kalau kita seperti itu, insya Allah Tuhan akan kasih yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Nah seperti kisahnya teman kita tadi. Seperti apa? Tadi akhirnya setelah dia berdoa dan merasakan perubahan rasa gitu kan, yang tadinya dia pikir aduh pokoknya pikiran gue, hati gue cuman buat ini cowok gitu, dia sudah ngasih apapun gitu, segalanya dia kasih, sampai dia datang ke rumahnya dicuekin, diacuhkan. Coba kalau misalkan kamu kekeh minta itu, apa yang terjadi kalau kamu kembali sama dia? Apa mungkin kamu akan bahagia? Atau mungkinkah kamu bisa mendapatkan orang yang seperti sekarang ini yang bersama kamu gitu kan? Jadi saat
kamu berdoa yang pertama, yang sebelumnya kamu minta dia kembali, kamu minta hatinya disentuh supaya merasakan hal yang sama-sama kamu, mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu, dia tidak baik buat kamu, mungkin dia nggak bisa bikin kamu bahagia nantinya, atau ya masih banyak lah mungkin alasan-alasan Tuhan yang lain, ya kan? Jadi ya mungkin sekarang kamu bersyukur sama apa yang sudah kamu alami dan akhirnya kamu mendapatkan hal yang wow, buat aku tuh keren banget. Kamu bisa dapet orang yang ternyata bisa menerima kamu apa adanya, bisa mengajak kamu ke jalan yang lebih baik, ya kan? Seperti tadi dia mengungkapkan rasa tapi dia nggak mau pacaran, dia maunya ta'aruf aja, pacarannya setelah menikah. Masya Allah, itu amazing banget ya pokoknya. Selamat ya buat kamu atas kesabaran kamu, dan mungkin Tuhan kasih ini karena kamu baik, kamu sabar, jadi Tuhan mau kasih yang lebih baik. Jadi yang kurang baik diambil, ibaratnya dilepasin dari hidup kamu biar bisa masuk nih orang yang baru nih, orang yang jauh lebih baik, yang bisa membawa kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi, dan dia bisa menerima kamu apa adanya setelah kamu cerita semua yang sudah kamu alami di masa lalu. Wow, itu keren banget. Pokoknya tetap semangat ya buat kamu. Ini keren banget, kamu udah berbagi sama teman-teman. Jadi kita bisa terbuka untuk teman-teman yang mungkin walaupun dia nggak mengalami atau mungkin yang mengalami, itu bisa membuka pikiran gitu loh, membuka pikiran kita, membuka mata kita. Oh iya ya, ternyata seperti itu. Tuhan gak kabulin permohonan kita atau apa yang kita minta bukan karena Tuhan gak sayang, tapi justru karena Tuhan sayang banget sama kita gitu ya. Pokoknya harus tetap yakin, harus tetap percaya, terus berdoa, bersabar, dan terus berbuat baik. Jadilah orang yang selalu bertambah baik, lebih baik dari sebelumnya. Jadi kayak gitu. Kalau kita menjadi orang yang baik, insya Allah Tuhan akan memberikan yang baik-baik juga buat kita ya. Oke, Feby mau ngucapin terima kasih untuk kamu yang udah kirim story kisahnya ke DM di IG Feby. Terima kasih banyak dan sudah mengizinkan Feby untuk menayangkan ini di channel YouTube aku ya. Terima kasih banyak, dan Feby juga mau ucapin terima kasih banyak juga untuk kalian yang udah nonton, udah subscribe, udah like, dan udah komen di YouTube Feby ya. Terima kasih banyak, pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support Feby ya. Feby jadi semangat, Feby jadi makin apa ya, Feby jadi makin semangat deh buat bikin konten-konten ini buat kalian di sini, karena Feby selain untuk menghibur, mudah-mudahan apa yang sudah Feby buat, video-video yang sudah Feby buat dan sudah Feby posting di channel YouTube Feby, mudah-mudahan bisa menjadi informasi, menjadi motivasi, dan menjadi inspirasi untuk kita semua, dan yang pastinya bisa bermanfaat dan menjadikan hal yang positif buat kita semua. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video Feby berikutnya. See you. Dadah. Bye-bye. Tunggu di video Feby berikutnya ya.